Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Di video kali ini saya akan menampilkan sedikit yang berbeda. Ini merupakan sharing ya, buat teman-teman sekalian tentang mengenal komunikasi radio HT crossband repeater ya, menggunakan satelit 8A2 IO86 Orari ya. Kenapa ini saya sampaikan materi ini ya, sebatas teori? Karena di video terakhir saya kemarin sempat membuat video tentang cara setting radio HT dengan duplex crossband menggunakan band PHF dan UHF untuk berkomunikasi dengan perangkat HT yang lainnya. Nah, karena memang itu hanya terbatas di 2 HT ya, maka settingan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk men-tracking repeater audio melalui satelit 8A2 IO86 ini ya. Tetapi tentu karena satelit ini ada di frekuensi kerja orari, maka sebetulnya kita tidak bisa sembarangan, terutama pada saat TX ya, pada saat transmit. Tentu teman-teman harus punya call sign orari ya. Tapi kalau teman-teman penasaran ingin men-tracking receivernya, ya silakan nanti teman-teman hanya bisa men-tracking untuk frekuensi UHF untuk RX-nya atau receivernya. Baik teman-teman sekalian, sebagai pengetahuan saja bahwa satelit radio amatir ini dikenal dengan OSCAR ya, yaitu OSCAR sendiri orbiting satellite carrying amateur radio ya. Dan satelit ini memang belum begitu dikenal di masyarakat umum karena satelit ini banyak dipergunakannya oleh para pengguna radio amatir ya, atau orari ya lebih tepatnya. Nah, kenapa dinamakan satelit IO86 ya? IO sendiri singkatan dari Indonesia Oscar ya. Kemudian 86 merupakan satelit radio amatir yang diluncurkannya yang ke-86 kali ya. Kemudian Oscar ini ada dalam satelit 8A2 Orari ya, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nusantara ya 8. Dan diluncurkan ini tahun 2015 ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian apa saja yang ada dalam Oscar ini muatannya? Jadi satelitnya sebenarnya seperti ini ya, cukup kompak. Ini ada beberapa muatan di dalamnya. Yang pertama juga bisa mentransponder kode Morse ya, berbagai jenis. Kemudian juga sebagai transponder repeater untuk radio SSB juga. Kemudian juga sebagai telemetri ya, pengiriman data kondisi satelit. Dan juga bisa untuk APRS, Automatic Packet Reporting System, semacam paket data ya. Kemudian juga untuk mengirim gambar kamera dan bahkan juga capture video juga bisa. Dan yang akan dibahas di sini adalah terkait dengan audio repeater di gelombang FM ya, dengan repeater modenya crossband. Jadi crossband itu di PHF dan UHF. Nah, ini dia satelit 8A2 Orari ini ya, benar-benar buatan Indonesia. Kemudian desainnya juga desain anak bangsa ya. Kemudian di Orari ini merupakan rekayasa muatan yang bisa digunakan hanya dengan memakai HT ya. Bahkan sekelas HT Baopeng UP5R yang dual band itu sudah bisa digunakan untuk men-tracking ya. Nah, muatan amatirnya ya, ini diantaranya yang tadi APRS ya. APRS ini disimplex di PHF frekuensinya ini. Karena ini tidak akan kita bahas. Nah, ini mungkin yang akan lebih fokus kita di sini. Jadi voice repeater ini menggunakan duplex crossband, itu PHF dan UHF mode. Ini yang sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan komunikasi darurat, terutama pada saat bencana alam, tidak ada listrik, hanya ada HT atau perangkat genggam saja. Nah, ini bisa langsung melalui satelit ya.
Nah, ini frekuensi kerjanya sebagaimana tadi saya katakan bahwa ada di frekuensi kerja orari ya. Oleh karena itu frekuensi uplinknya atau TX-nya itu di 145.880 MHz ya di band PHF. Nah, sedangkan frekuensi downlinknya atau RX-nya itu berada di frekuensi UHF 435.880 MHz. Nah, kalau teman-teman nanti ingin men-tracking, silakan bisa di-tracking di frekuensi UHF-nya. Kita mendengarkan QSO para pengguna frekuensi orari biasanya di sini sebagai ajang silaturahmi ya, juga sambil mengecek juga kemampuan tracking ya menggunakan antena pengarah, karena di sini terutama transmit itu harus menggunakan antena pengarah ya, baik yang dual band maupun yang single band. Nah, karakteristik Oscar ini ya sangat simpel karena orbitnya sangat rendah, jadi cara men-trackingnya tidak terlalu susah apalagi bagi yang sudah mahir. Kemudian sudut inklinasi satelitnya 6 derajat, jadi dalam kondisi kita berdiri satu titik, misalkan di Pulau Jawa, kita hanya maksimal 30 derajat miringkan ke atas ya, terus menurun dari barat ke timur ya. Nah, ini kemudian yang harus diperhatikan bahwa durasi melintas satelit ini menurut muatan audio repeaternya hanya 11 menit saja. Ini yang perhatikan. Jadi dalam waktu 11 menit ini teman-teman harus mampu men-tracking, mengejar gerakan satelit dari mulai arah barat ke arah timur ya selama 11 menit ini. Nah, interval rotasi satelit ini 100 menit ya, setiap 100 menit. Jadi dalam satu hari kurang lebih satelit ini melintasi bumi Indonesia sebanyak 14 kali. Dan cakupan areanya seluruh Indonesia. Kemudian high powernya 5 watt, dan 5 watt ini merupakan salah satu power terbesar yang dipasang di satelit radio amatir ya. Dan bisa dimonitor dengan HT tentunya ya. Nah, ini adalah lintasan satelit IO86 ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ini satelit 8-nya orbitnya ternyata ada di hampir sejajar dengan garis khatulistiwa ya, garis ekuator. Berarti kalau di Indonesia ini ada di tengah-tengah ya, Kepulauan Indonesia antara utara selatan. Kalau kita berada di Pulau Jawa di sini, saya posisi kita ya, maka tentu kita harus menghadap ke utara ya, menghadap ke utara. Kemudian untuk mengejar lintasan 11 menit itu, maka kita mulai dari menengok ke arah kiri ke sini ke arah barat. Kemudian kita arahkan sekitar 30 derajat ke atas, nanti harus menggunakan antena pengarah ya. Kalau untuk uplink, kalau downlinknya mungkin kita cek nanti di praktek ya, apa bisa atau tidak menggunakan antena pengarah. Sekali lagi dari barat, kemudian bergerak terus sedikit demi sedikit mengikuti alur satelit ke arah timur. Jadi dari kiri kita ke kanan belok, sambil sudutnya terus diturunkan menuju ke ufuk sampai dengan selesai hilang dalam 11 menit itu. Nah, ini tantangan tersendiri terutama bagi para pengguna orari ya. Merupakan tantangan tersendiri bagaimana bisa masuk dan berkomunikasi seluruh Indonesia menggunakan HT. Nah, kapan jadwal satelitnya? Nah, ini teman-teman bisa melihat ya di Twitternya @8sat ya. Jadi di situ sudah ada secara berkala jadwal melintas baik tanggal, jam maupun muatan-muatan setiap jamnya ya. Contoh ini tanggal 27 dan 28 Februari nanti ya. Ini yang tanda merah. Kita fokus ke voice repeater. Jadi setiap ada yang tulisan voice repeater, silakan teman-teman bisa coba. Termasuk jamnya yang harus perhatikan. Contoh ini. Tanggal 27 voice repeater HT only jam 9.34 sampai dengan jam 9.54. Jadi betul-betul 11 menit harus dikejar. Di sini juga ada beberapa voice repeater. Silakan teman-teman bisa saja mencoba untuk tracking di RX ya, di receivernya. Ini juga sama seperti itu ya. Nah, jadi itu teman-teman memang cukup pusing, mungkin sulit bagi yang
baru teori saja. Nanti di next video saya juga akan mencoba untuk men-tracking di RX ya, karena saya bukan anggota Orari, saya hanya anggota Rappi ya. Apakah bisa juga tidak menggunakan antena pengarah untuk receivernya? Kita akan coba buktikan nanti seperti apa, apakah bisa atau tidak ya. Jadi saya kira itu, dan materi ini saya rangkum dari berbagai sumber, baik dari websitenya Lapan maupun dari blog-blognya para penggiat Orari seperti Pak Yono dan kawan-kawan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.